Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, pintu. Pintu merupakan sarana yang umumnya diperuntukkan untuk memasuki sebuah sistem. Tapi, terkadang sebuah pintu dibuat khusus untuk melindungi dan memproteksi sesuatu yang ada di dalam sebuah ruang tertutup. Di dunia ini, ada banyak pintu-pintu super besar yang super sangat kokoh, yang khusus dibuat untuk melindungi sesuatu yang bernilai, seperti pintu-pintu penyimpanan di bank-bank besar atau bunker-bunker perlindungan yang dibuat khusus untuk melindungi apa saja yang ada di dalamnya. Tapi, tahukah Anda, di dunia ini ada salah satu pintu raksasa yang terbuat dari paduan beton-beton dan baja khusus seberat 44 ton dengan ketebalan 2,5 meter dan lebar 3,6 meter. Pintu ini merupakan pintu bersel tunggal terberat dan terkokoh di dunia. Tapi, tahukah Anda bahwa sebenarnya pintu tersebut tidak dibuat khusus untuk melindungi dan menjaga barang-barang atau sesuatu di dalamnya, melainkan untuk melindungi segala sesuatu yang ada di luar pintu tersebut. Ya, pintu tersebut merupakan pintu dari sebuah mesin di laboratorium Lawrence Livermore, Amerika Serikat, yang bernama Rotating Target Neutron Source 2 atau RTNS-2, yang merupakan fasilitas eksperimental nasional untuk eksperimen material fusi. Ya, meski mesin ini ada hubungannya dengan proyek penciptaan plasma fusi matahari buatan, seperti dalam reaktor tokamak, tapi fasilitas ini tidak dibuat untuk mereaksikan dan menciptakan fusi matahari buatan. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas banyak hal dan juga proses tentang penciptaan matahari buatan. Silakan teman-teman simak dalam video Profesor Kardus sebelumnya. Sebaliknya, mesin ini dibuat khusus untuk melakukan uji kekuatan dan kemampuan berbagai material dari paduan-paduan logam. Ketika material-material tersebut dihantam oleh partikel-partikel dahsyat berenergi tinggi, seperti sumber neutron, deuteron, tritium, dan lain-lain. Yang intinya, mesin ini dibuat khusus untuk mengamati keadaan bahan ketika bahan tersebut dibombardir atau diiradiasi dengan partikel berenergi tinggi. Hal ini meliputi seberapa besar efek dan kerusakan yang dihasilkan ketika terjadi hantaman-hantaman super kuat dari iradiasi partikel kuat seperti neutron, deuterium, dan ion-ion yang tereksitasi. Selain untuk uji material, situs ini juga dibuat untuk melakukan uji efek dari radiasi-radiasi kuat terhadap sebuah sistem. Contoh, beberapa bulan lalu, tim eksperimen Lawrence Livermore diketahui sedang menguji sebuah material paduan khusus, yakni titanium tridida, di mana pada prosesnya titanium tridida akan dijadikan target yang berputar, sebelum kemudian neutron-neutron berenergi tinggi hingga 400 kilo elektron volt menabrak target tersebut. Di sini, para ilmuwan akan mencari tahu sejauh mana kekuatan dan keandalan target dari serangan radiasi kuat neutron sebesar itu. Jika nantinya bahan-bahan tersebut dapat menahan berbagai radiasi kuat, bisa jadi bahan tersebut nantinya dapat direkomendasikan untuk diaplikasikan dan kemudian diinstal pada reaktor tokamak, reaktor penciptaan matahari buatan. Karena seperti yang kita tahu, hingga detik ini program eksperimental penciptaan matahari buatan masih jalan di tempat, meski ratusan miliar dolar telah digelontorkan oleh berbagai lembaga-lembaga raksasa di dunia ini. Ya, matahari buatan adalah sistem pereaksian fusi mirip fusi matahari, di mana para ilmuwan akan mereaksikan isotop-isotop hidrogen seperti tritium dan deuterium dalam reaktor tokamak, hingga kedua bahan itu akhirnya terionisasi hingga fusion dan kemudian tergabung menciptakan plasma panas fusi helium yang dapat bersuhu hingga ratusan juta derajat Celcius. Ya, jika berhasil, plasma-plasma tersebut nantinya akan direaksikan menghasilkan energi listrik dengan daya yang super jauh lebih besar daripada pembangkit energi apapun. Tapi, tahukah Anda, masalah utama pada eksperimen ini adalah ketika plasma-plasma yang tercipta sangat tidak stabil. Saat tercipta, plasma tersebut hanya berusia pendek, hanya hitungan menit sebelum tiba-tiba hancur dan kemudian menghilang. Hal ini tentunya jauh berbeda dengan plasma stabil di matahari. Diketahui, hal ini terjadi karena tingkat densitas atau kerapatan plasma yang dihasilkan dalam reaktor tokamak sangat rendah dengan massa yang super sangat minim, hingga
akan sangat sulit untuk menstabilkan dirinya sendiri. Di lain sisi, untuk menciptakan plasma stabil reaktor, para ilmuwan wajib menambah massa, memperbesar daya, dan bahan-bahan. Tapi tahukah Anda, hal itu mustahil untuk dilakukan. Asal Anda tahu, ketika proses reaksi fusi terjadi dalam reaktor tokamak, diketahui emisi sumber radiasi super tinggi juga terbentuk, seperti radiasi neutron kuat, sinar X, deuteron, dan berbagai radiasi pengion lainnya. Radiasi-radiasi ini super sangat kuat, yang diketahui sangat mudah mengikis berbagai material pelindung reaktor tokamak. Jika kita memperbesar massa fusi, bukan tidak mungkin reaktor akan meledak, karena bahan-bahan yang digunakan untuk melindungi plasma di dalam reaktor akan mudah ditembus dan kemudian dihancurkan oleh emisi radiasi kuat yang tercipta. Karena itulah, saat ini proyek eksperimental ini jalan di tempat, sebab reaktor-reaktor fusi memiliki kemampuan untuk menahan plasma sangat terbatas. Ya, dari problematika inilah fasilitas RTNS-2 kemudian dibuat untuk menguji bahan-bahan khusus agar dapat diaplikasikan dalam reaktor nantinya, agar para ilmuwan dapat menciptakan plasma yang lebih besar dengan massa yang lebih besar. Karena cara kerja mesin ini RTNS-2 berhubungan dengan tembakan radiasi kuat, maka fasilitas instalasi ini wajib terproteksi khusus agar emisi radiasi-radiasi yang mungkin terlepas tidak dapat keluar dari fasilitas emisi radiasi tingkat tinggi tersebut. Karena itulah, fasilitas ini dibuat dengan perlindungan beton berlapis baja dengan pintu super besar dan sangat kuat. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fasilitas eksperimental material RTNS-2 di Lawrence Livermore Laboratory. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Lawrence Livermore Laboratory, Amerika Serikat, mengabarkan.